Kenapa kamu menangis? Sebenarnya apa yang terjadi sama diri kamu? Astagfirullah. Mas, lihat tuh mas, mukanya mas. Seperti penuh luka mas. Benar kan mas Woto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, sahabat dari Iman Laslos maupun family Laslos. Alhamdulillah masih seperti biasa teman-temanku semuanya. Malam hari ini saya masih diberikan kesehatan tentunya buat melakukan penelusuran. Dan malam hari ini saya masih tetap seperti biasa teman-teman. Saya masih ditemani oleh kameramen saya yang paling ganteng pokoknya, yaitu Mas Woto. Mas Woto, bagaimana kabarnya Mas Woto? Baik, Mas Santo bisa aja memujinya. Ya. Nanti saya terbang loh Mas Santo. Nggak apa-apa, yang penting hati-hati kalau udah terbang Mas Woto, takutnya jatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga saja kalian semua itu selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin, amin. Dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Dan tentunya buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan teman-teman semuanya. Soalnya di musim seperti ini yang kadang nggak jelas, yang kadang itu panas, kadang dingin, itu mudah sekali menyebabkan diri kita itu mudah terserang penyakit teman-teman. Jadi saya mohon dengan sangat buat teman-temanku semuanya, jaga pola makan kalian semua dan jaga pola tidur kalian, biar kalian nggak mudah terserang penyakit teman-teman. Oke teman-teman, jadi kedatangan saya ke sini itu karena ada salah satu tugas yang tiba-tiba waktu kemarin malam Mas Woto itu datang ke mimpi saya Mas Woto. Saya dimintai oleh salah satu seseorang dan dia itu dengan raut muka yang lumayan buruk Mas Woto. Dia menangis tapi sambil minta tolong Mas Woto. Dan entah apa sebenarnya dia itu sangat sedih sekali teman-teman, dari raut mukanya udah meminta tolong terus buat melepaskan dirinya dari siksaan-siksaan yang dia terima teman-teman. Tapi saya juga kurang tahu menau apa yang sebenarnya terjadi sama sosok tersebut, sehingga dia itu meminta saya buat menolongnya buat melepaskan dari siksaan-siksaan kepada dirinya. Emang siksaan apa saya juga belum sempat tanya, waktu di mimpi juga nggak keinget kan Mas Woto. Kan mungkin kalau di mimpi kan kita nggak bisa menargetkan kita mau tanya apa kan nggak bisa kan Mas Woto. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan oh ya Mas Woto, bawa payung Mas Woto. Bawa Mas Santo. Ini tiba-tiba gerimis soalnya cuaca memang lagi buruk sih teman-teman. Jadi dari tadi pagi teman-teman sampai sore juga mendung terus dan hujan terus terang, hujan terang kayak gitu terus teman-teman. Jadi lah dari situlah kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Oke, kembali lagi ke topiknya teman-teman. Jadi iya benar Mas Woto, nggak terus terang hujannya ya Mas Woto ya, kayak gitu Mas Woto. Jadi saya kesini datang ke lokasi ini, saya sih nggak asing dengan lokasi ini teman-teman, karena lokasi ini juga pernah melakukan apa Mas Woto, pernah dikunjungi oleh salah satu tim kita ya Mas Woto ya. Benar kan Mas Woto? Pernah deh. Iya, saya juga nggak asing sih, tapi saya datang ke sini itu bukan buat melakukan penelusuran teman-teman. Saya malam hari ini akan berusaha buat melakukan pemanggilan sosok yang tadi malam, sosok seorang lah kayak gitu teman-teman bisa dikatakan, yang tadi malam mendatangi ke mimpi saya teman-teman. Tapi saya butuh lokasi tempat yang kenapa Mas Woto? Lokasinya di sini. Enggak sih Mas Woto, saya ini datang ke sini itu emang sengaja buat melakukan pemanggilan Mas Woto, karena ini kan lokasinya kan juga lumayan dekat dengan rumah saya Mas Woto, ya kurang lebih 1,5 jam kan Mas Woto. Jadi ya nggak apa-apa lah. Penghuni sini nggak marah kalau ada penghuni lain yang datang ke sini? Insya Allah enggak Mas Woto, soalnya kan tadi pas waktu kita bersiap-siap kan saya tadi kan Mas Woto lihat sendiri kan, tapi di luar kamera ya Mas Woto, saya sendirian di pojokan situ itu sendiri Mas Woto. Ya itu saya sebenarnya lagi bersalam, memberikan salam kepada penghuni-penghuni yang berada di sini Mas Woto. Dan iya benar, saya meminta izin buat melakukan pemanggilan di daerah sini, dan alhamdulillah mereka semua mengizinkan. Tapi memang sih Mas Woto ada beberapa sosok yang nggak terima, tapi alhamdulillah setelah saya buat berkomunikasi melobi lah kayak gitu Mas Woto, tawar menawar kalau bahasa dalam perdagangannya Mas Woto. Dan alhamdulillah bisa
bisa diterima. Yang penting satu Mas Woto, jangan merusak lokasi ini ataupun alam ini Mas Woto. Soalnya ini kan juga sama-sama makhluk hidup Mas Woto, jangan merusak bahkan mengotorinya Mas Woto. Kayak gitu Mas Woto, dia berpesan kayak gitu. Tapi teman-teman, saya harus memerlukan tempat yang lumayan luas sih Mas Woto buat pemanggilan. Soalnya kalau di sini kan susah juga nanti Mas Woto mencari angle biar tertangkapnya video tersebut itu biar menjadi bagus kan susah Mas Woto. Soalnya ini kan sempit kan. Rimbun banget juga. Iya juga kan, yang saya takutkan Kita cari ke depan aja sih Mas. ya Mas Woto. Takutnya kan kalau rimbun kayak gini efeknya ke Mas Woto, banyak binatang-binatang yang melata tanpa kita sadari kan, itu sangat membahayakan diri kita sendiri kan Mas Woto. Dan saya mohon kepada teman-temanku semuanya tetap bantu doa agar penelusuran dari kami itu berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan apapun teman-teman. Saya mohon sebanyak-banyaknya kepada teman-temanku semuanya supaya kalian jangan jangan berbelit-belit Mas Woto ya, buat membantu doa kita teman-teman, karena doa kalian itu sangat berharga buat kami. Dan buat kalian semuanya juga tonton video-video dari Iman Laslos maupun family Laslos, jangan di skip saya mohon teman-teman. Dan kalau ada iklan ditonton ya. Kenapa Mas Woto? Ini turun hujan loh. Ya nggak apa-apa sih Mas Woto, ini kan cuma masih gerimis Mas Woto. Nanti kalau sumpama sampai hujannya itu deras sekali, kita ya terpaksa Mas Woto harus menunda dulu Mas Woto. Mas Woto siap kan? Siap. Iya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, kalau ada iklan jangan di skip ya. Dan buat kalian yang belum berlangganan, silahkan kalian berlangganan, karena di situ itu banyak video dari kami yang lebih menarik tentunya. Oke teman-teman, kayaknya di situ bisa Iya, Mas. Kelihatannya di situ Tenggar. Ya itu Mas, kelihatannya di sini itu luas Mas. Oke teman-teman, Tenggar itu adalah luas Mas. Oh iya. Mantap ya, Mas. Iya ya. Ya kayaknya di sini itu cocok ya Mas Woto ya. Kita langsung pemanggilan atau gimana Mas Woto? Boleh Mas Woto, tapi ini hujannya agak mulai lebat Mas Woto. Kan udah bawa payung kan. Mas Woto juga hati-hati. Takutnya nanti kamera terkena Mas Woto jatuh, terpleset malah luput Mas. Iya Mas Woto. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mas. Mas Woto juga bantu doa ya Mas Woto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pemanggilan ya, Mas Woto. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Doni datang. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu sekarang? Ceritakan semuanya di hadapan saya. Muncullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Muncul Mas Doni. Mas, saya sudah merasakan Mas kehadirannya makhluk tersebut yang kemarin mendatangi saya dalam mimpinya Mas Woto. Tapi ini kok hujannya tambah lebat ya Mas Woto ya. Allah. Allahu Akbar. Lah, ini teman-teman, beliaulah yang mendatangi saya di dalam mimpi saya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kamu menangis? Sebenarnya apa yang terjadi sama diri kamu? Astagfirullahaladzim. Mas, lihat tuh Mas, mukanya Mas seperti penuh luka Mas. Bener kan Mas Woto? Kayaknya perlu turun Mas Woto. Kenapa Mas? Soalnya nanti gimana sih ya, juga keluarganya pasti ada yang hidup kan? Iya Mas, keluarganya masih hidup Mas, kata dia. Ya benar juga sih ya Mas ya. Buat menjaga, mungkin bisa dikatakan buat menjaga nama baik juga ya Mas Woto ya. Dan juga ini teman-teman dari keadaan raut mukanya juga
sudah tidak, iya bener, sudah tidak layak buat dipertampilkan ya Mas Woto ya. Astagfirullah. Mohon maaf sebelumnya. Emangnya Anda Mas Doni kan? Mas Doni yang kemarin kan Anda bilang katanya namanya Mas Doni. Kenapa? Emang sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis dan kemarin mendatangi saya dalam mimpi? Katanya kamu ingin dibebaskan dari siksaan-siksaan. Emangnya apa yang terjadi? Siksaan, Mas. Iya bener Mas Woto, siksaan. Katanya dia itu nggak bisa tenang Mas Woto. Nggak bisa tenang dan seperti arwahnya itu belum bisa kembali ke alamnya itu secara tenang, dan di sana itu selalu mendapatkan siksaan Mas. Makanya dia itu selalu seperti bergentayangan-gentayangan kayak gitu Mas Woto. Dan ternyata Mas Woto, dibalik itu sangat dibalik ini semua itu karena siksaan-siksaannya Mas Doni ini, itu ternyata ada orang yang belum bisa mengikhlaskan kesalahan-kesalahan dari beliau Mas Woto. Kalau boleh tahu siapakah orangnya, kenapa dia nggak bisa mengikhlaskan apa yang sudah kamu perbuat dan apa penyebabnya sehingga sangat bencinya orang tersebut sampai-sampai kamu sudah berbeda alam, sudah meninggalkan dunia ini, orang tersebut belum mau memaafkan diri kamu. Mohon maaf. Emangnya apa penyebabnya? Astagfirullahaladzim. Mas, ternyata Mas, ya Allah, Mas Woto, teman-teman, ternyata orang tersebut adalah orang tuanya ini Mas, lebih tepatnya ayahnya Mas. Astagfirullahaladzim. Iya Mas. Kenapa kok bisa ayah kamu itu tidak belum bisa memaafkan kamu, yang sebenarnya apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan sehingga kesalahan kamu itu tidak bisa diterima oleh keluarga kamu sendiri, bahkan orang tua kamu sendiri. Emang apa? Astagfirullahaladzim. Ya itu kesalahan kamu juga sih. Jadi Mas, Dia melakukan apa? udah dulu Mas. Jadi Mas begini Mas, dia itu sebenarnya ya Mas, dia itu orangnya itu rajin, taat Mas. Cuma karena dia itu tersetir Mas. Tersetir maksudnya itu, Kontrol. iya, sama salah satu cewek. Benar dulu Mas, tiba-tiba seperti ada yang ingin menyerang saya Mas. Mas, Mas nggak apa-apa? Bentar dulu Mas. Mohon maaf, saya sudah izin ke sini. Jadi saya di sini juga nggak mengganggu kalian semua. Saya cuma ingin mendatangkan dia, memanggil dia, hanya ingin mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi. Semua kesalahan-kesalahan dia atas yang diperbuat dia. Saya tidak mau maksud buat mengganggu kalian-kalian semua yang ada di sini. Jadi saya mohon, tetaplah tenang di tempat Anda. Jangan memberontak. Saya mohon dengan sangat. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Mas, jadi sebenarnya dia itu terkontrol oleh salah satu ceweknya dia Mas. Sebenarnya dia itu adalah anak yang penurut, berbakti kepada orang tua. Dan di setiap apa yang diinginkan sama orang tuanya itu teman-teman, dia itu selalu menuruti. Bahkan dia pun dari, lihat saja teman-teman, Mas Woto, dari segi pakaiannya juga kan rapi Mas, tidak seperti makhluk-makhluk yang biasanya kita temukan kan Mas. Cuma ya naasnya ini teman-teman, bagian mukanya memang sudah sangat tidak lazim, mungkin karena kata dia itu karena siksaan-siksaan. Saya juga kurang tahu siksaan apakah itu,
Tapi sebenarnya yang diperbuat dia itu karena cuma satu, Mas. Orang tuanya itu tidak merestui hubungannya dengan ceweknya tersebut, Mas. Sehingga mungkin ada yang perilaku dari ceweknya tersebut yang tidak pantas, tidak disukai dari orang tuanya. Saya juga tidak tahu dan saya nggak mau tahu untuk ke dalamnya, tapi emang dari orang tuanya tersebut itu tidak menginginkan dia itu bersama cewek tersebut, Mas. Nah, dari situlah, Mas, orang tuanya melarang dia, tapi naasnya dia itu malah melanggar apa atau apa ya, apa ya Mas Foto ya, namanya itu, iya, membantah teman-teman. Dia itu malah membantah orang tuanya itu, sehingga membuat mungkin dia juga membantahnya itu dengan kata-kata yang membuat orang tuanya itu sakit hati, teman-teman. Dan akhirnya di saat itulah, teman-teman, dia bercerita kepada saya. Di saat itu orang tuanya itu mungkin sangat apa namanya ya, sangat sakit hati sekali mungkin dengan apa yang Mas ini katakan, teman-teman, kepada orang tuanya. Sehingga orang tuanya itu menyempatani, teman-teman, mengatakan bahwa baiklah, kalau kamu lebih apa namanya, lebih memilih cewek itu, silahkan pergi, kayak gitu Mas Foto. Saya juga nggak tahu, tapi saya coba sebenarnya apa yang terjadi sama ceweknya tersebut, kenapa sampai orang tuanya seperti membencinya seperti itu, Mas Foto, teman-teman. Sehingga orang tuanya itu memberikan pilihan kepada dia, silahkan, jika kamu masih menginginkan perempuan itu, kamu ikut saja dengan dia, dan kamu sudah nggak dianggap lagi sebagai anak, teman-teman. Dan bulan masuk ke mimpinya Mas Santo itu apa? saya juga nggak tahu, Mas. Dia berpesan di dalam mimpi saja, bilang kepada saya, Mas, tolong saya, lepaskan saya dari itu, Mas, apa namanya, siksaan yang selalu membuntuti dia, siksaan. Terus mungkin juga dia itu nggak bisa tenang, Mas, karena di salah satu, kan tadi saya juga bilang, Mas, di salah satu keluarganya ada yang belum bisa mengikhlaskan pergiannya dia, Mas. Terus bagaimana dia tenang? Lah itu, Mas, Buat apa? ya mungkin setelah ini kita harus, sebelum video ini kita upload, Mas, alangkah baiknya kita harus menemui keluarganya. Mungkin nanti dengan cara apapun kita akan berusaha buat menemui keluarganya, Mas Foto, dan menunjukkan video ini, Mas. Yang penting jangan sampai, semoga aja jangan sampai ada kesalahan ya, Mas Foto ya. Dan di hasil videonya itu tanpa yang real kita, Mas, tanpa kita blur, karena dengan mukanya seperti ini, sebelum kita tayangkan di YouTube, alangkah baiknya orang tuanya ataupun keluarganya pun harus menontonnya dulu, dan kita memberi nasihat, ayolah tolong maafkan dia, soalnya dia kan sudah hidup tenang, ibaratnya udah pergi dari dunia kita, sudah berbeda alam. Kalau masih ada seseorang yang belum bisa mengikhlaskan kesalahan-kesalahan dia, belum bisa memaafkan, kan kasihan, Mas, orangnya yang sudah meninggalkan dunia ini, Mas. Contohnya ya ini, Mas, kayak gini, Mas. Jadi nanti setelah ini mungkin kita harus pergi ke rumahnya dan saya akan menanyakan alamatnya kepada dia. Tapi mohon maaf, teman-teman, mungkin cuma kita berdua yang harus tahu alamatnya. Saya nggak mau mengumumkan alamat ini kepada kalian semua, karena yang ditakutkan dari tetangga-tetangganya orang tuanya ini, Masnya ini, nanti malah jadi agak gimana-gimana kayak gitu ya, Mas Foto ya. Benar kan, Mas Foto? Terus iya. Terus kalau boleh tahu di mana alamat kamu? Ya, terima kasih. Tapi mohon maaf, berarti kamu datang ke dalam mimpi saya sebenarnya cuma satu ya. Maksudnya kamu ingin saya itu mendatangi orang tua kamu dan bilang kepada orang tua kamu itu ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, ya? Baik. Dan kamu ingin orang tuanya itu mengikhlaskan, maksudnya mengikhlaskan semua kesalahan-kesalahan kamu. Baiklah, saya akan berusaha semaksimal mungkin, semampu saya, buat
memberikan kabar ini kepada orang tua kamu supaya orang tua kamu itu bisa mengikhlaskan kamu dengan seikhlas-ikhlasnya. Baiklah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Dan saya di sini juga nggak akan menanyai tentang perihal kenapa orang tua kamu itu tidak mungkin ada hal tersendiri dari orang tua kamu yang membuat dirinya itu tidak bisa mengikhlaskan kamu bersama perempuan itu. Jadi ya mohon maaf, semua itu mungkin semua orang tua itu menginginkan yang terbaik. Mungkin ada perilaku yang jelek atau gimana dengan perempuan yang kamu cintai itu, tapi ya baik. Oh, Mas Woto, jadi semua ini hanya kesalahpahaman Mas Woto ternyata, Mas Woto. Oh ya, baiklah. Iya, antara orang tuanya sama ceweknya tersebut, sehingga orang tuanya itu tidak bisa memaafkan dia, Mas Woto. Baik, saya akan membantu doa kamu. Dan setelah ini, sepulang ini, mungkin besok paginya kita akan berusaha untuk Mas Woto juga nanti catat ya Mas Woto, alamatnya Mas Woto. Akan mendatangi keluarganya kamu. Ya. Baik. Mas Woto tolong bantu doanya Mas Woto. Kasihan banget Mas Woto, orang sebaik ini, sepenurut ini juga masih mempunyai kesalahan Mas Woto. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kamu boleh pergi. Hiduplah dengan tenang di alam kamu yang sekarang. Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasihan juga ya Mas Woto ya. Lah, itu Mas Woto, sebaik-baiknya orang juga masih punya kesalahan juga Mas Woto. Makanya kita harus introspeksi diri juga Mas Woto sebelum kita menyalahkan orang lain. Dan ini juga buat teman-teman semuanya, kita harus introspeksi diri teman-teman sebelum kita menyalahkan orang lain. Karena belum tentu diri kita itu sebagus orang yang kita jelek-jelekan teman-teman. Dan juga ya begitulah teman-teman, haraplah kalian mempunyai sifat yang pemaaf. Dan kalau bisa jangan berpikir egois kayak gitu loh teman-teman. Kalau kalian melakukan kesalahan, ya kalian segera meminta maaf sebelum kesalahan tersebut menjadi besar teman-teman. Dan bahkan yang tidak diinginkan sampai merugikan orang lain teman-teman. Begitulah teman-teman pesan dari saya teman-teman. Oke, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman, karena kita harus segera pulang karena ini cuacanya juga sudah iya benar Mas Woto, sudah agak tidak mengenakan ya Mas Woto ya. Juga saya tadi dari belakang mengalami serangan yang tidak terduga. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya, tolong tetap ikuti channel kami, Iman Laslos maupun Family Laslos, dan tonton videonya dari awal sampai akhir. Jika ada iklan, saya mohon teman-teman jangan di skip. Oke, yang belum berlangganan silahkan berlangganan dan ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Woto.